Setahun yang lalu, HP ini rilis dengan harga 4,9 juta tuh udah terasa worth it banget ya guys. Pakai layar AMOLED 120Hz, kamera 108 megapiksel ber-OIS, hingga udah dapat varian yang 8256GB loh guys. Dan saat ini di marketplace online harganya udah turun sebanyak 1,8 juta aja nih. Sehingga cuma di harga Rp3.099.000. Ada yang tahu ini HP seri apa? Nah, ini dia Infinix Zero X Pro, yang jelas masih segel dan baru ya guys. Setelah dibuka boxnya, langsung terlihat HP yang masih terbungkus plastik dengan beberapa selling point utamanya. Lalu dapat adapter charger bawaan berdaya maksimal 45 watt, terus kabel data USB Type-C, lalu ada pin SIM tray, kitab-kitab bawaan, dan masih dapat bonus jelly case yang berwarna hitam kayak gini. Langsung beresin dan lanjut ke hands-on HP-nya aja ya. Impresi awal lihat desain bodi belakangnya ini sih terasa keren ya guys. Housing bump kameranya juga terlihat cukup besar. Build quality-nya juga termasuk solid dan terasa kokoh. Bahkan saat diketuk gini pun hampir gak kerasa bagian kopongnya. Finishing dove-nya juga bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Pokoknya handheld-nya terasa mantep meskipun terasa sedikit berat. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power. Di kiri ada lubang kecil untuk membuka slot dual SIM dan microSD-nya. Di atas polos aja nih. Lalu di bawah ada lubang jack audio, mic, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Infinix Zero X Pro. Pakai interface XOS versi 10 yang berbasis OS Android 11. Meski umurnya baru setahun, namun HP ini dapat update software lumayan banyak nih guys. Yang seharusnya sih bakal bikin performanya lebih stabil dan kualitas kameranya jadi lebih baik. Dari about phone juga terlihat kapasitas RAM 8GB-nya masih dapat extended RAM yang totalnya mencapai 13GB. Untuk pilihan menu di kameranya pun lumayan tergolong lengkap nih. Dan perekaman videonya juga bisa merekam hingga 4K dengan 30fps untuk kamera depan dan belakangnya. Setup triple kameranya sendiri terdiri dari 108MP main camera, 8MP telefoto, dan 8MP untuk ultrawide. Di depan terdapat kamera selfie berukuran 16MP yang mendukung fitur face unlock. Dan berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya, yang overall untuk kualitas fotografinya udah makin bagus. Dynamic range-nya terasa luas dan detailnya juga tetap oke. Foto bokehnya juga tergolong rapi. Namun untuk foto ultrawide detailnya jadi terasa menurun. Untuk foto selfie-nya juga oke, asal dalam kondisi cukup cahaya, kualitasnya masih tergolong bagus-bagus aja. Dan untuk hasil rekaman videonya pun jadi terasa lebih smooth berkat fitur OIS yang sudah dibenamkan di kamera utamanya. Hai guys, ya ini untuk kamera depannya aku set di 1080p 60fps. Ini mendung ya guys, jadi anginnya kenceng banget. Kita langsung cepet aja jalannya. Hai, nah untuk kamera belakangnya sama-sama di set di 1080 60fps. Sambil jalan, kamu bisa lihat ya kestabilannya kayak gimana, terus audionya kayak gimana. Tampilan HP ini juga sudah kekinian banget. Desainnya yang mengotak juga bikin HP-nya terlihat lebih mewah dan terasa premium. Semewah fitur yang ada di layarnya juga nih guys. Layar AMOLED sebesar 6,7 inch-nya ini yang beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, hingga sensor gigi jari yang sudah di dalam layar. Jadi selain punya fitur sensor gigi jari di dalam layar yang cukup responsif, malah lebih enak nih pakai fitur face unlock-nya, karena punya respon yang cepat dan deteksi wajahnya cukup akurat. Tapi untuk bezelnya nggak tipis-tipis banget nih, namun terasa presisi pada setiap sisinya. Bahkan kesan dagu yang biasanya agak tebal pun jadi nggak begitu terasa di seri ini. Untuk visualisasi di layarnya jelas sudah oke ya guys.
Namun sayangnya di bagian audio masih pakai mono speaker, walaupun kualitasnya masih terasa lumayan. Kalau dari sisi performa, HP ini menggunakan chipset dari MediaTek Helio G95 yang punya performa yang cukup mumpuni. Saat dites menggunakan AnTuTu versi 9, skornya bisa mencapai 370 ribuan. Lalu untuk skor Geekbench 5 tesnya pun tergolong masih lumayan untuk dipakai saat ini. Bahkan skor 3D Mark pada mode Extreme Stress Test punya tingkat stabilan mencapai 99,1%. Dengan skor segitu sih jelas untuk kinerja harian yang standar masih sangat nyaman untuk digunakan. Apalagi jika untuk kinerja yang berat seperti buat mainin game SD. Saya tes buat mainin game PUBG Mobile masih bisa nih dapetin settingan smooth ultra. Dan untuk experience gameplaynya pun tergolong smooth dan minim terasa frame drop. Sensor gyronya juga responsif dan gak delay. Suhu panas HP juga cuma terasa hangat dan tidak begitu panas. Dan setelah bermain selama 30 menit, suhu panas naik ke 41 derajat Celcius dan penurunan baterainya sebanyak 8%. Kalau buat main game Genshin Impact lebih enak pakai settingan rata kiri di mode 60 fps. Walau tetap ada frame drop saat full efek animasinya ditampilkan, namun overall masih terasa playable dan masih nyaman untuk dimainin. Hanya saja suhu panas HP akan terasa meningkat setelah bermain di atas 10 menitan. Dan setelah bermain selama 30 menit, suhu panasnya naik ke 45 derajat Celcius dengan penurunan baterai sebanyak 12%. Kalau buat nonton YouTube selama 1 jam dengan kecerahan layar dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan setelah dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bertahan selama 10 jam 41 menit. Dengan kapasitas baterai sebesar 4500 mAh, tentunya ketahanan baterainya terasa standar dan biasa saja. Namun karena support pengisian cepat 45 watt, jadi lebih menghemat waktu untuk pengisian dayanya. Kesimpulannya, apakah HP ini jadi makin worth untuk dibeli di tahun ini? Menurut saya sih bisa iya, bisa tidak ya guys. Iya jika memang cari HP yang punya varian memori besar, namun tetap punya spek HP kelas mid-range yang mumpuni. Ditambah punya layar yang oke dan desain yang gak ketinggalan. Namun tidak jika kalian cari HP yang ber-NFC, pengen audio yang lebih mantap dengan dual stereo speaker, ataupun kualitas kameranya yang bisa diandelin. Walaupun HP ini punya kamera 108 megapiksel, namun saya rasa kualitas AI kameranya masih tetap terasa kurang jika dibandingkan dengan kompetitornya yang sudah ahli dalam smartphone kamera. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.